Hai, apa kabar? Udah lama gak sharing-sharing lagi. Aku udah selesai menjalani radioterapi sebanyak 25 kali. Dan itu berbeda sama kemo. Kalau kemo kan itu biasanya 3 minggu sekali. Nah, kalau radioterapi itu setiap hari. Radioterapi itu efeknya di aku nggak kenapa-kenapa, aku nggak lemas, aku nggak mual, aku nggak muntah juga. Tapi ada teman aku yang eh, dia katanya efeknya mual sama mual, muntah dan lemes. Tapi kalau aku sih nggak apa-apa ya. Sampai di 25 kali pun aku masih nggak apa-apa, baik-baik aja. Nah, terus satu lagi, kemarin aku sempat searching di YouTube karena aku nyari resep makanan, makanan vegetarian. Terus aku nemu dengan judul tidak perlu kemo. Oke, sebenarnya aku mau sedikit sharing. Kenapa sih dokter menyarankan kita untuk kemo? Kalau menurut aku sih, kemo itu eh, apa ya? Itu untuk membunuh sel-sel kanker yang ada dalam diri kita, dan juga itu mengecilkan tumornya sebelum dioperasi. Nah, terus apakah kemo itu penting atau memang perlu? Penting atau enggaknya itu sebaiknya kalian langsung datang ke dokter. Jangan hanya mengira-ngira, jangan hanya berdasarkan apa yang kalian tonton, jangan hanya berdasarkan apa yang kalian dengar, tapi sebaiknya kalian harus ke dokter. Itu saran aku. Kalau kalian nggak punya uang, urus BPJS segera, karena aku sendiri pakai BPJS ya. BPJS itu menanggung semuanya, dari mulai pengobatan, perawatan, kemo dan radioterapi, semuanya udah ditanggung sama BPJS. Mungkin memang katanya agak sedikit ribet ya, harus ke Paskes 1, harus ke Paskes 2, kemudian baru bisa ke rumah sakit yang besar. Cuman menurutku sih itu worth it dengan apa yang kita dapatkan. Balik lagi ya, apakah kemo itu perlu? Kenapa sih aku menyarankan kita sebaiknya ke dokter aja? Karena mungkin ada sebagian orang yang percaya kalau ada yang nggak perlu kemo, cukup dengan herbal aja, ubah pola makan aja. Mungkin di sebagian orang ada yang berhasil dengan cara itu, tapi nggak bisa disamain dengan semuanya karena masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang cocok paracetamol, ada yang cocok sanmol contohnya. Jadi nggak semua orang bisa eh, sembuh hanya dengan obat herbal. Tapi kalau kalian memang masih takut untuk kemo, boleh dicoba dulu selama setahun ya. Kalau aku dengar sih mungkin setahun, dan itu pun kalian harus benar-benar merubah pola makan. Nggak boleh gorengan, nggak boleh berminyak, nggak boleh daging. Jadi kalau bisa kalian itu cuman boleh makan sayur mentah atau salad, buah, sama jus, itu aja. Dan juga aku pernah baca itu di terapi Gerson gitu, kalau nggak salah ya, aku pernah baca itu setiap hari itu harus minum jus wortel, menghabiskan wortel itu sebanyak 7 kilo kalau nggak salah yang aku baca. Dan itu memang ada orang yang bisa sembuh hanya dengan minum jus seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya, kalau menurut aku sih lebih baik kita ke dokter aja. Jadi lebih biar pasti gitu. Eh, Soalnya kan kalau misalkan kita hanya menduga-duga, aduh kok sakitnya, aku ngerasanya aku kayak gini, terus kalian merubah pola makan, menurutku itu kayak buang-buang waktu, karena kanker itu cepat banget menyebarnya. Terus juga em, apa ya, walaupun kita udah kemo pun kita harus tetap menjaga pola makan setelahnya. Aku memang sekarang masih makan daging ayam, cuman aku masih milih-milih ya.
Aku makin daging ayam kampung sama telur ayam kampung sama ikan aku masih makan, cuman nggak digoreng. Biasanya aku kuah atau kukus itu, atau sesekali aku tumis. Dan aku di sini udah nggak menumis pakai minyak pasaran. Aku pakai minyak coconut oil ya, pakai coconut oil. Terus satu lagi, aku udah nggak konsumsi gula, jadi aku minum jus setiap hari itu tanpa gula sedikit pun. Kalaupun aku pengen rasa manis, kadang-kadang itu aku lebih milih pakai madu. Kebetulan eh, di paman aku itu peternak madu, jadi nggak perlu beli dan itu sehat. Tapi aku jarang sih minum madu karena menurutku jus-jusan itu udah ada yang rasanya manis. Oh iya teman-teman, aku memang nggak sepenuhnya makan makan makanan yang bener-bener sehat. Maksudku nggak yang full day aku setiap hari aku makan salad, buah, sayur, enggak. Tapi sesekali memang aku masih eh, cheating. Kadang-kadang aku memang makan mie, dan tapi aku makan mie-nya nggak yang Indomie, tapi aku beli yang memang mie khusus vegan ya. Atau dan juga kalau roti, aku juga milih roti vegan dan yang gluten free. Kalian bisa cari di Shopee. Kalau untuk mie cari yang gluten free di Shopee banyak tuh, yang merek Ladang 5. Kemarin ada teman yang nanya soalnya. Terus kalau untuk roti, kebetulan di sini di Bali ada vegan store, jadi dia memang jual roti vegan dan itu enak kok. Apa ya, aku bingung sih mau cerita apa lagi. eh oh ya, eh walaupun aku udah selesai kemo, udah selesai radioterapi, tapi itu nggak selesai sampai di situ. Setiap bulan aku masih harus datang ke rumah sakit untuk nebus obat, karena kan aku selama 5 tahun ini aku konsumsi obat. Terus 3 bulan sekali itu aku akan general check up. Nanti kita akan USG torak, USG mamai, sama USG di liver ya. Itu harus dicek semua setiap 3 bulan. Itu kalau nggak salah selama 3 tahun atau mungkin 5 tahun. Nanti tahun berikutnya akan berkurang dari 3 bulan mungkin jadi 6 bulan. Cuman untuk sekarang aku masih tiap 3 bulan. Kebetulan bulan depan, di bulan April itu adalah jadwal general check up aku. Mudah-mudahan semuanya masih baik-baik aja. Terakhir aku check up itu kemarin di bulan Januari akhir kalau nggak salah. Itu untungnya tidak ada penyebaran, tidak ada kelihatan tanda-tanda sel kanker baru. Dan aku senang banget. Dan mudah-mudahan bulan depan tetap sama dan baik-baik aja semuanya. Iya teman-teman, aku kayaknya kalau udah kebanyakan ngomong. Makasih banyak buat yang udah mampir ke Instagram aku, sekedar sharing, sekedar tanya. Maaf kalau misalkan aku jarang banget bisa jawab pertanyaan kalian di YouTube. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh DM aku ke Instagram aja. Makasih banyak, dadah.